Assalamualaikum, salam kenal dari aku Salo Solihah. Oh iya guys, di hari ini aku tuh mau ke tempat pentas seni Umi di Istiadat Al-Hikmah. Kalian tahu nggak Istiadat Al-Hikmah? Di sini masih pagi, abis subuh gitu. Nah di luar tuh masih gelap gini guys. Nah, mumpung masih gelap, ya udah kita siap-siap aja yuk. Ya itu karena kemarin abis hujan, jadi aku memutuskan untuk menyetrika. Yaps, menyetrika. Lagian ya, kalau menyetrika kan bisa mengatet banget, dan di sini tuh aku pakai baju putih dan ternyata di atas sekarang itu ada roda gitu dong, dan lanjut ada tukang bubur lewat. Ya udah, aku minta Abi beliin ya 3 buat aku, Abi dan Umi. Dan di sini ternyata ada daun bawang dan mentah, aku kurang suka. Kalian tim suka apa enggak? Nah, aku udah selesai mandi dan siap-siap dan sholat duha, aku keluar. Dan sebelum keluar jangan lupa nih kalian pakai kaos kaki ya, karena kaos kaki itu kakinya, maksudnya kaki kalian itu apalagi perempuan aurat. Nah di sini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah di sini suasana di luar di Pebayuran Bekasi. Kalian orang mana guys? Di sini aku nungguin Umi guys. Lagian Umi lama banget lagi pakai kerudung gitu kisi ya. Ya udah di sini aku rapi-rapin kerudung dan melihat-lihat ada ayam dan ikan. Dan di sini ternyata Umi tuh suruh aku bawa gemblokan gitu tas, dan di sini aku langsung tutup pintunya, dan terus aku lanjut deh naik motor sama Umi. Di sini kita berdoa, aku sih berdoa dulu ya. Kalau kalian juga pasti berdoa ya dengan keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam biasanya Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat dan akhirnya sampai deh di sekolah SDIT Al-Hikmah. Ini nih panggungnya, dan aku tuh pas mau masuk ke dalam lupa, ternyata malah bawa itu sendal. Nih ada Mang Atam di sini. Ya udah aku balik lagi ke rak sini. Malu banget dah. Ngapain coba bawa ke kelas? Aku bingung lagian. Biasanya kan ada di depan banget situ ya raknya. Ternyata sekarang udah di situ. Nah di sini suasana kelas Umi dan anak-anak sudah ada yang datang jam 6:30. Di sini Umi udah dandanin anak-anak yang mau pentas seni. Di sini aku anuin sarung gitu ke anak yang agak gemuk gitu guys. Tapi aku tuh kenapa ya melorot mulu. Ditanya ini kekencangan dia, bocah tuh kayak ragu-ragu gitu guys. Mungkin karena malu atau gimana ya. Terus aku minta benerin ke Umi. Ya udah deh. Jadi hasil gitu deh, kayak agak melorot tapi dibenerin Umi. Dan aku bantuin Umi juga yang anak-anak perempuan. Di sini nggak kerekod sih videonya. Kalau Umi anak-anak kepala laki-laki itu, jadi kan unik ya. Inspirasi juga sih buat kalian yang ini yang mau pentas sama anak-anaknya. Dan lanjut. Sebelum naik ke panggung ini tuh Umi minta foto-foto gitu di kelas, manggilin anak-anaknya bocil-bocil, namanya juga yang ngomong diam. Nah di sini foto yang buat pertama anak laki-laki dulu. Nah di sini terus lanjut mau foto anak perempuan dan laki-laki. Umi lagi ngajarin yang laki-laki tuh duduknya kayak gini ya, kayak gini gitu. Ya namanya juga bocil anak kelas 1 ya, kemudian banget. Di sini ada si Haidar, Ryan. Aku baru tahu 2 orang yang sih namanya. Perempuan, aku sini kanan kiri ini masih kosong. Dan di sini nah ini anak kelas Umi yang laki-laki. Gimana outfitnya kata kalian, bagus gak? Walaupun gak nyewa sederhana tapi bagus. Dan ini anak perempuannya kayaknya mungkin karena mereka grogi ya, jadi kayak belum apal-apal banget gitu guys, gak tahu deh. Di sini ada kelas 2B apa C gitu ya, mereka pakai outfit yang nyewa gitu guys, kompak sih. Kayak karena di sini temanya budaya dan bahasa, jadi gitu macem-macem bocil pakai kostumnya, lucu-lucu deh. Nih suaranya kalau kalian mau dengar.
lanjut ke penampilan selanjutnya. Nih, kalau kalian mau denger ya. Dalam penampilan buat kelas 5B. Begini juga, Anda sudah tidak muda lagi. Semakin hari, Anda semakin kuat dan sangat seimbang. Anda tidak bisa menjalankan tugas sebagai raja pasir betah. Anda berada turun tahta juga. Tidak juga memberikan pembuktian Anda, akan tetapi Dinda benar harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya, si Purbararang, merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Kurang lihat kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dan maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku, sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sepupunya. Jadi biarkan sebaiknya Dinda menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Begitu. Bagaimana kalau kita untuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada aturan untuk datang kemari Purbararang dan Indrajaya. Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk menutup Purbasari. Baiklah. Campurkan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan pengaturan aneh. Terimalah perak ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terlalu sangat panas dan berat sekali? Ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi berubah seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda dan ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Manusia pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tangga kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Nisa yang telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan
Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Mi. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbarara yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami, Ratu. Kami mengalami kesusahan. Ya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Jika Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan. Lancar sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dea, usir mereka dari sini. Cepat. Ratu, kami Nih, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari dan Sari. Baiklah, aku akan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbarara. Kamu baru tahu. Dia kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbarara. Lantas, kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu. Purbasari kan sekarang berubah. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri dan membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisani. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap laku Purbarara. Oh ya? Apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang mengalami kelaparan, tapi waktu jadi rakyat sedang kelaparan. Itu bagaimana saja punya mereka? Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya, aku juga sedang kelaparan. Tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Sebenarnya aku Putri, aku tinggalkan Murtalimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku belum juga, tapi karena berbuat kesalahan aku disuruh jadi buat di hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah aku Putri. Tadi aku ingat bukan kelaparan kata
Di sini udah selesai acaranya. Bye. Aku pusing banget guys gara-gara ngeliat orang banyak gitu. Kalian ada nggak sama kayak aku?